Santriwati ini harus kehilangan nyawanya di pondok pesantren tempat ia bersekolah karena dendam kesumat Herlina yang bangkit dari kematiannya. Ya, malam itu juga terlihat tubuh Obi dimandikan dan setelah itu jasad Obi ditali dengan kain kafan untuk kemudian disolati. Terlihat saat pagi tiba, Herlina pun ikut menyolati jasad temannya itu dan tersenyum saat melihat jasad Obi tak bernyawa. Setelah selesai acara, Ranum bertanya pada Herlina kemana gadis itu semalam. Herlina menegaskan jika ia ada di dalam kamar. Herlina pun memeluk Ranum dan langsung pergi begitu saja. Begitu melihat Dila dan Siti menghampiri. Di ruang pengajar, terlihat Ustadz Gani meminta Umi Yayu untuk memberi kabar kepada keluarga Obi. Apalagi melihat kematian Obi yang tidak wajar. Umi Yayu tak sependapat dengan hal itu dan merasa masalah di pondok sudah terlalu banyak. Ustadz Gani pun melenggang pergi untuk mencari solusi kepada Pak Kiai yang sedang mengajar di pondok. Sementara itu, Ranum ikut Siti ke kamarnya dan bertemu dengan Dila yang menangis terseduh-seduh. Dila menyalahkan Ranum atas kematian sahabatnya Obi. Ranum menangis kaku berkata jika ia sangat menyesal meninggalkan Obi sendirian saat sholat tadi malam. Ia juga jadi orang yang terakhir melihat Obi masih hidup. Ranum tak menyangka karena kejadian itu terlalu cepat untuk dicerna. Siti meminta bantuan Ranum dan Dila untuk tenang dan jangan menyalahkan satu sama lain. Ranum memeluk Dila dengan tangisannya. Terlihat di malam yang sangat larut, Ranum yang tidur di ranjang tingkat 2 tiba-tiba berada di ranjang tingkat 1. Herlina turun dari ranjang di atas tubuh Ranum dan terus memperhatikan gadis itu. Ranum ketakutan dan memilih untuk keluar dari kamar. Siti yang menyadari hal itu membangunkan Dila untuk ikut mencari keberadaan Ranum. Mereka masuk ke kamar Herlina namun tak ada orang di sana. Ternyata Ranum mencari keberadaan Herlina yang pergi keluar dari kamar. Dila masuk ke lorong gelap di mana Siti menghilang di sampingnya. Terdengar suara misterius yang menghampiri memanggil nama Dila. Ya, gadis itu ketakutan bukan kepalang dan berusaha untuk pergi ke tempat semula. Berulang kali Dila menghentikan langkah saat mendengar kalimat salam dari seseorang. Ia pun mencari sumber suara itu yang ternyata Ranum heran melihat Dila histeris saat menatap wajahnya. Saat tersadar, Dila langsung berkata jika Siti menghilang. Ranum mengajak Dila untuk mencari bantuan pada Umi Indri dan Ustadz Gani. Sementara itu, Siti berjalan sendirian di halaman luar hingga semua obor penerangan jalan mati sendiri. Samar-samar terdengar suara salam yang menyahut namanya. Siti berusaha untuk tetap tenang dan berani menoleh ke arah sumber suara itu. Namun akhirnya Siti berlari ketakutan menuju ke masjid di kawasan pondok. Sesampainya di sana, Siti tertegun melihat banyak orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Yang ternyata pelaksanaan sholat dilakukan dengan gerakan yang begitu cepat. Hingga di rakaat terakhir, semua menoleh ke arah Siti. Semua orang berwajah sama, yaitu seperti Herlina. Mendengar teriakan Siti, Ranum berlari menghampiri dan menyebabkan mukena yang menutupi wajah Siti. Penampakan makmum sholat itu menghilang seketika. Ranum membawa Siti untuk menyusul Dila yang sedang menuju ke rumah Ustadz Gani. Terlihat karena pintu tak terkunci, Dila masuk ke dalam dan meminta tolong pada Ustadz Gani yang tidur di atas dipan kayu. Saat dia hendak membangunkan Ustadz Gani, Dila sempat menoleh ke belakang karena merasakan ada seseorang di sana. Saat menghadap ke arah depan, Ustadz Gani sudah menghilang entah kemana. Lampu rumah itu pun padam membuat Dila semakin tak karuan. Dila lari keluar dari rumah itu, namun pintu terkunci dengan sendirinya. Ya, terlihat suara salam kembali terdengar memanggil nama Dila yang entah dari mana asalnya. Di sisi lain, seketika Umi Yayu langsung membangunkan Umi Indri setelah mendengar suara teriakan dari kejauhan. Siti dan Ranum berteriak di depan rumah Ustadz Gani sembari terus memanggil Dila. Mereka mendobrak masuk rumah namun tak terlihat ada siapapun di sana. Mereka pun lari keluar mencari keberadaan Dila bersama dengan Umi Yayu yang membawa Umi Indri untuk memeriksa kondisi asrama. Tak disangka kondisi masjid sudah penuh dengan para santri yang memperhatikan posisi sujud Dila di sana. Ternyata Dila sujud membelakangi kiblat seperti yang terjadi pada Obi. Mereka tak ada yang berani menyentuh Dila apalagi merubah posisinya itu. Umi Yayu dan Umi Indri langsung memeriksa kondisi Dila yang ternyata sudah meninggal dunia dengan kondisi yang membusuk. Wah, gimana kelanjutannya? Tetap di akun Siti Rahma VV hanya di Snack Video.